Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan introduction sebentar mengenai histologi dari endokrin dan juga sistem metabolisme. Ini merupakan awalan yang diharapkan adik-adik sudah bisa mempelajari terlebih dahulu, terutama saat tutorial ya. Saya kira pada tutorial sudah pada belajar bahwa apa itu sebenarnya endokrin dan juga sistem metabolisme. Untuk histologinya nanti akan dibahas menjadi dua bagian. Yang pertama pada LA pertama yaitu kita membahas mengenai organ-organ dari hipofisisnya atau pituitarinya. Untuk nanti yang berikutnya adalah organ endokrin sisanya gitu. Jadi saya kira harus paham dulu untuk basicnya. Untuk flow-nya sendiri saat praktikum nanti, yang pertama self learning, harus belajar sendiri ya dari tutorial, nanti baru kemudian ada modul yang diberikan dan juga introduction ini, video, dan kemudian saat aktivitas nanti lebih kepada observasi jaringan, dapat menggunakan atlas elektronik, ataupun juga nanti melalui AKS yang dikerjakan. Oke, endokrin system sendiri, histologinya apa aja sih sebenarnya yang dibahas? Tentunya ada namanya pituitary gland atau hipofisis itu sendiri ya, jadi namanya cukup bervariasi atau banyak ya, nama lainnya bisa hipofisis, bisa pituitary, tapi itu semua satu organ yang sama. Dan juga hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya akan lebih dibahas nanti ketika sistem saraf ya. Ini kan sudah masuk tahun ajaran 2 yang baru. Nanti ada EMS dan juga sistem saraf. Nah, hipotalamus ini sebenarnya bagian dari saraf juga, karena dia masih bagian dari otak ya. Hipofisis sendiri disebut sebagai master of glands. Kenapa disebut sebagai master? Karena memang dia yang paling punya banyak peran untuk mengontrol sistem homeostasis tubuh. Nah, dari pituitary gland ini yang nanti akan mempengaruhi dari hormon tiroid atau gland tiroid atau gland paratiroid atau adrenal sendiri atau yang namanya suprarenal. Kemudian juga mempengaruhi dari islet of Langerhans dari bagian pankreas. Ada juga pineal body ya, pineal gland ataupun isolated endocrine cells, ini disebut DNES ya. Sebenarnya di tubuh kita pun ada sel-sel yang terscattered atau tersebar dan memiliki fungsi endokrin, tapi kita tidak bahas di sini, kata kita membahas lebih kepada organ ya. Saya harap harus tahu dulu ya, tapi untuk yang pertemuan kali ini kita bahas pituitary dulu ya. Sebenarnya apa sih sistem kerja utama dari hormon, dari endokrin? Ya sebenarnya kuncinya adalah signaling. Jadi seperti komunikasi, memberikan sinyal melalui apa? Melalui hormon. Hormon ini adalah suatu molekul yang dilepaskan ke dalam sirkulasi darah untuk mencapai target tujuan. Nanti ketika hormon ini sudah sampai di target tujuan dan berikatan dengan reseptornya, baru kemudian akan teraktivasi kaskade berikutnya sehingga sistem yang homeostasis itu tercapai. Sebagai contoh, misalnya hipokalsium pada dalam tubuh kita, nanti ada pengaruh signaling kepada hormon paratiroid, sehingga bagaimana caranya kadar kalsium dalam darah itu harus balance, dan itu semua ada mekanisme yang sudah terkoordinasi atau seperti bekerja secara sinergis dan harmonis begitu. Jadi semua saling berirama, saling bareng, nggak ada jalan sendiri-sendiri, semua saling mempengaruhi. Dan ini ada yang merilis atau ada yang memberikan rangsangan, ada juga yang menginhibisi. Jadi pasti seperti itu. Ketika berlebihan maka akan diinhibisi, tapi ketika dia kurang maka dia akan dirangsang untuk merilis gitu. Ya, jadi ada sistem mekanisme signaling, ada endokrin, parakrin, ada juga neurotransmission, ada juga autokrin, nanti harus dibaca ya, ada juga eksokrin. Apa perbedaan dari endokrin, parakrin, eksokrin, autokrin, dan bagaimana dengan sistem neurotransmission? Nah, neurotransmission atau synaptic transmission nanti akan dibahas juga di sistem saraf lebih dalam ya. Jadi harus tahu fungsi masing-masing. Nah, ini contohnya hormon. Hormon tuh ada organ endokrin, di bagian di mana organ endokrin ini ada sel endokrin, pasti di sekitarnya akan ada pembuluh darah, wajib. Kenapa? Karena saluran untuk menyampaikan si hormon ini melalui saluran pembuluh darah atau sirkulasi. Yang mana targetnya itu biasanya jauh-jauh. Contoh, organ yang paling atasnya kan tadi master of gland-nya adalah pituitary. Dia akan memberikan rangsangan misalnya ke organ adrenal, itu kan di ginjal, di atas ginjal, maksudnya bukan di ginjalnya. Dan itu lokasinya di retroperitoneum di belakang, dan itu kan jauh. Jadi pasti butuh pembuluh darah sebagai sarana transport atau jalannya lah gitu. Seperti dikirim lah si hormonnya melalui pembuluh darah. Sedangkan kalau parakrin ya dia cukup kepada sel-sel sekitar aja. Kalau autokrin gimana? Nanti dicari. Kalau eksokrin, nah bedanya endokrin dengan eksokrin, kalau eksokrin lebih kepada enzim yang dihasilkan dan juga dikeluarkannya melalui saluran yang disebut sebagai ductus atau ductus secretoris ya. Biasanya kalau eksokrin seperti itu. Sebagai contoh pada pankreas nanti menghasilkan hormon-hormon pankreas, enzim-enzim pankreas ya, nanti silakan dibaca itu, tapi kan diperdalam di sistem GI tract ya, tidak sekarang. Kalau
endokrin, hormon-hormonnya. Dan ketika sampai ke target sel, dia tidak bisa langsung bekerja begitu saja. Dia harus ada reseptor. Ingat lagi waktu di semester 1, reseptor itu ada di mana aja. Ada yang di membran sel, ada yang di sitoplasma, ada yang di inti, dan nanti baru akan ketika terikat, baru akan si sistem kaskadenya berjalan. Selama belum ada ikatan antara hormon dan reseptor, maka belum memberikan efek apa-apa bagi tubuh kita. Kalau neurotransmitter, dia dari sistem saraf, dia menghasilkan suatu neurotransmit sama signaling juga, dan dia langsung bekerja pada target sel. Tapi ya harus ada ikatan juga dengan reseptornya. Nanti ini akan dibahas di neuropsikiatri ya. Lebih dalam lagi neuropsikiatri maksudnya. Oke. Jadi tadi udah dibahas bahwa endokrin system adalah suatu regulasi sistem yang sangat mayor atau sangat penting, utama. Kalau misalnya ada suatu ketidakseimbangan, maka pada tubuh juga akan mengalami suatu gangguan dan itu cukup fatal biasanya. Oke, signalingnya tadi udah dijelaskan, dirilis ke circulation, kemudian nanti nempel ke target sel harus melalui reseptor dulu, baru nanti masuk ke lanjutannya signal transduction. Udah dibahas ya waktu itu di semester 1 saya kira. Dan ini bekerja berasosiasi dengan sistem saraf dan juga maupun sistem imun. Jadi tidak bekerja sendiri. Rangsangan itu sendiri bisa dipengaruhi oleh saraf atau juga melalui imun sistem. Ya, jadi tidak berjalan sendiri. Oke. Oke, endocrine glands, kita bahas yang organ yang pada LA besok dulu aja, yaitu mengenai pituitary ya, untuk adrenal, thyroid, dan yang lain nanti pertemuan kedua. Jadi kalau membahas berdasarkan pembentukan awalnya atau embriogenesisnya terbagi menjadi adenohipofisis dan neurohipofisis. Adenohipofisis, kenapa disebut adeno? Karena adeno itu kan bahasa latinnya adalah kelenjar. Jadi hipofisis yang struktur utamanya adalah kelenjar. Secara embriologi dia dari Rathke's pouch dan ini bagian dari oral ectoderm ya. Kemudian dia mengalami detachment dari oral cavitas sehingga nanti dia bergabung dengan struktur yang namanya neurohipofisis. Ya, tadi udah jelas kalau adeno dari saraf, adeno dari kelenjar, neuro berarti dari saraf. Hipofisis yang struktur utamanya lebih kepada neuro ya. Jadi dari sumbernya juga dari embriogenesisnya dari neuroectoderm. Biasanya dia dari outgrowth atau penonjolan dari dasar diencephalon dan kemudian dia beberapa masih berkaitan juga dengan diencephalon melalui infundibulum atau stalk atau batang. Nanti kita lihat di sini. Oke, ya ini tadi ya root of the mouth ya, membentuk suatu pouch, Rathke pouch, kemudian mengalami fusion. Nah, ada bagian dari yang oral ectoderm, yang kuning adalah bagian dari neuroectoderm. Ya, nanti di sini terhubung dengan, di sini masih ada infundibulum ya, bagian dari si neuroectodermnya. Nah, terbagilah nanti yang bagian dari dari mulut banyaknya ada berbentuk kelenjar, sedangkan yang dari diencephalon tadi lebih kepada sistem saraf. Nanti dibaca lagi. Ya, untuk adenohipofisis sendiri dibaginya menjadi pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Kalau untuk neurohipofisis menjadi pars nervosa dan infundibulum. Infundibulum ini tadi strukturnya masih sama ya. Infundibulum ya. Jadi dia masih sama strukturnya dengan sistem nerve atau otak ya. Nah, ada pars tadi kita lihat ya, ada yang pars tuberalis, ada pars intermedia ya. Tapi kalau pars intermedia itu dia sudah, kalau kita lihat di sini pars intermedia itu kalau pada manusia sih banyaknya rudimenter, tapi pada mamalia yang lain mungkin masih ada. Dan strukturnya dia struktur kelenjar, dia bentuknya bulat-bulat gitu yang disebut sebagai struktur Acini ya. Nanti sel-selnya ada apa saja nanti kita lihat. Ya, ini pars intermedia nih, saya bilang tadi bisa jadi tidak ada di manusia ya. Nah, ini strukturnya hampir mirip seperti sistem saraf atau pada brain ya. Oke, ini gambaran skematis tadi, ini gambaran preparatnya ya. Pars distalis, pars tuberalis, kalau ini infundibulum dan pars nervosa. Oke, ini pewarnaan lainnya bisa membedakan ya antara yang pars nervosa dia cenderung sistem saraf saja kosong, sedangkan yang di bagian pars distalis banyak sekali bentuk-bentuk kelenjar. Dari mana sih? Kelihatan nih ada bulat ya. Gitu, ini pars intermedia. Oke. Pars distalis atau yang disebut sebagai adenohipofisis ini hampir 75% dari organ pituitary itu sendiri atau hipofisis itu sendiri, jadi paling besar. Dan ada dua sel utama di dalam struktur dari adenohipofisis itu. Yang pertama adalah chromophores, yang kedua adalah chromophils. Nah, nanti silahkan dilihat ya, apa perbedaannya chromophores dan chromophils. Chromophil sendiri terbagi menjadi dua lagi, ada acidofil dan ada basofil. Ingat kalau acidofil biasanya dari pewarnaan He akan cenderung lebih eosin atau lebih merah, lebih terang. Sedangkan yang basofil lebih basofilik, lebih gelap, lebih kebiruan ya.
Sehingga nanti pada gambaran HE-nya seperti ini. Bisa dilihat nih, yang merah lebih cenderung merah, walaupun sama-sama ungu sih, ini tergantung pewarnaannya. Dia cenderung lebih merah, intinya seperti ini. Kalau misalnya yang basofil lebih ungu-ungu ya, intinya juga berbeda. Nah, ini gambaran tadi. Jadi si hipofisis ini berada di dalam sela tursika ya, merupakan bagian dari dasar otak. Dia duduk di sini, dilindungi sekali karena yaitu ini master of gland. Gangguan pada organ ini ya gangguan lah pada tubuh dia. Makanya dia benar-benar dilindungi, lihat sekitarnya adalah tulang. Tapi yang menjadi bumerang juga ketika terjadi suatu keganasan atau gangguan pada adenoma pada pituitary ya susah juga, dia akan langsung menekan struktur sekitar karena kan sekitarnya tulang ya, beda sama kalau misalnya bukan tulang gitu dia bisa expand. Kalau ini nggak bisa. Ya ini bagian dari oral ya, root floor. Ini udah bagian otak ya, ini bagian dari batang otak ya. Ini struktur dari anterior nih, kita lihat tuh sel-selnya ya. Kalau yang gelap, yang merah ini yang merah ini lebih ke acidophilic ya. Ini beda lagi pewarnaannya sama yang tadi ya. Kalau yang gelap-gelap ya, ini warnanya lebih kepada basophilic ya. Oke. Acidofil sendiri punya bedanya. Antara yang acidofil dengan basofil beda lagi. Kalau acidofil menghasilkan eh, hormon tertentu berdasarkan bentuk dari selnya. Jadi nanti dilihat sel-sel dari acidofil ada yang menghasilkan somatotrops, ada yang maksudnya ada bentuk somatotrop, ada yang momotrop. Kalau somatotrop dia menghasilkan somatotropin ya, berkaitan dengan growth hormone, nanti mempengaruhi apa dilihat. Kalau momotrop dia menghasilkan prolaktin. Ya, prolaktin nanti dicari sendiri, dia berkaitan dengan apa? Biasanya dari berkaitan dengan payudara dan untuk menghasilkan dari sekresi susu atau air susu. Kalau basopil ada lagi kelasnya, ada berdasarkan sekresinya. Ada stereotrop, ada gonadotroph, ada kortikotrop. Tirotrop dari kata-kata tiro pasti berkaitan dengan tiroid ya. Nah ini yang berfungsi untuk menghasilkan tiroid stimulating hormone. Jadi ketika tirotrop aktif dia akan menghasilkan TSH. Ketika TSH dirilis dia akan mempengaruhi target organnya, yaitu adalah organ tiroid. Nanti organ tiroid akan melanjutkan lagi kaskade lainnya, yaitu menghasilkan hormon-hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Nah ini T3 dan 4 target akhirnya adalah sel-sel tubuh. Apa pengaruh dari hormon tiroid ini pada sel-sel tubuh, pada pembuluh darah, pada lemak, pada otot, nanti bisa dilihat. Gonadotrop ini berkaitan dengan kelenjar gonad ya. Jadi pada kelenjar-kelenjar kelamin, pada pria testis, perempuan ovarium ya. Kalau kortikotrop berkaitan dengan adrenokortikotropik. Nah, di bagian korteksnya, karena nanti yang di bagian medula dari adrenal beda lagi, kita bahas lagi untuk struktur adrenal, tapi at least baca dulu ya. Jadi ini sebagai master tadi saya bilang, tapi pun hipofisis sendiri dipengaruhi oleh hipotalamus, makanya nanti ada hipotalamus hipofacial axis ya, dan punya hubungan. Jadi kalau hipotalamus misalnya, ini kan tirotrop menghasilkan TSH. Nah, biar tirotrops ini aktif, dia harus ada TRH, tirotropin releasing hormone. Jadi kalau ada tirotropin mempengaruhi tirotrops, baru akan menghasilkan TSH. Kalau tirotropin TRH tidak dikeluarkan, tirotrop tidak akan menghasilkan TSH. Seperti itu. Dan kapan TRH ini dikeluarkan hipotalamus, ya ada kondisi-kondisi tertentu. Itu yang disebut sebagai positive feedback. Ketika memberikan positive feedback, berarti hipotalamus mendapatkan sinyal, oh oke, harus dirilis. Baru nanti dirilis, baru mempengaruhi TRH. TRH dirilis, mempengaruhi tirotrops, baru nanti tirotrops mempengaruhi yang lain sampai cascade. Nah, kapan hipotalamus harus berhenti menghasilkan TRH? Itu juga ada disebut sebagai negative feedback. Nanti apa saja kondisi-kondisinya itu yang harus dicari. Kapan positive feedback terjadi, kapan negative feedback terjadi, dan vice versa pada begitu juga pada yang lain, baik itu kortikotrop, gonadotrop ya. Nah, gonadotrop tadi FSH dan LH. FSH biasanya untuk mempengaruhi ovarium, LH juga sih sama saja, nanti juga bisa mempengaruhi pada laki-laki juga sama, bisa dipengaruhi oleh hormon-hormon gonad ini. Dihasilkan oleh kelenjar gonad maksudnya. Oke, jadi sudah paham ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini fisiologi nanti lebih dibahas lagi. Satu tutorial saya kira sudah bisa, dan ini juga kan berkaitan dengan fisiologi. Jadi saya lebih kepada histologinya saja. Tapi memang kalau berbicara histologi pasti tidak bisa lepas juga dari yang namanya histofisiologi. Oke. Nah, untuk neurohipofisis karena bukan kelenjar, jadi dia lebih kepada sistem saraf. Jadi memang memiliki akson. Nah, mungkin masih belum terlalu terbayang ya akson itu apa karena belum masuk sistem saraf. Tapi kalau nanti sudah paham bahwa akson itu apa, nanti dicari. Strukturnya ada namanya Herring bodies. Dan sel-sel yang ada di dalam neurohipofisis adalah disebut sebagai pituitarians. Nah, ini tadi
sistemnya ya udah silakan dibaca saja. Jadi tetap ada hipotalamus mempengaruhi master of gland, nanti masing-masing punya targetnya. Saya kira udah pada bisa. Nah, Herring bodies bisa dilihat nih yang membesar-membesar ini ya, yang membengkak-membengkak. Jadi sebenarnya ini akson yang tidak memiliki mielin. Nah, itu dibaca lagi itu apa. Sehingga ini sistemnya adalah storing. Bedanya kalau pada kelenjar pada kelenjar yang bagian hipofisis anterior, dia menghasilkan sendiri hormon-hormonnya. Tapi kalau pada posterior, dia tidak. Dia sistemnya storing atau menyimpan. Makanya dia bentuknya gendut-gendut. Karena tempat storing. Nah, ketika diperlukan, nanti dia dirilis. Rilisnya kemana? Ke pembuluh darah di sekitarnya. Tahu dari mana? Kita lihat gambarannya. Seperti ini. Ini adalah tadi ya, neurosecretory bodies atau disebut Herring bodies nih ya, sebuah axon yang membengkak kayak unmyelinated. Di sekitarnya ada kapiler. NB pasti di sekitarnya ada kapiler karena memang harus melalui pembuluh darah ya. P adalah sel pituitarians atau sel-sel suportif yang ada di bagian dari hipofisis posterior. Oke. Neurosecretory hormone kalau tadi yang di bagian anterior harus sudah tahu apa saja ya, ini harus hafal, bukan hanya hafal tapi harus paham masing-masing. Dan yang di bagian posterior apa? Posterior menghasilkan dua, yaitu oksitosin dan antidiuretik hormon ya. Sekali lagi untuk neurosecretory tidak menghasilkan hormon sendiri, dia dihasilkan hipotalamus ya di paraventrikular di atas. Di hipotalamus nanti silakan dicari nuklei paraventrikular, dia dan yang lainnya nanti dirilis, di storing di neurosecretory di bagian neurohipofisis. Oke, oksitosin kemana? Bisa mempengaruhi uterus dan juga bisa ke kelenjar mame. Kalau ada lagi hormon yang lain itu ADH, nanti dibahas ya. Ada juga penyakit-penyakit tertentu yang terkaitan dengan antidiuretik hormon ini. Ini kalau ADH dirilisnya dari supraoptik nukleus ya, diproduksinya. Oke, ini tadi hanya resume atau summary aja dari apa yang tadi dijelaskan. Harus bahas ya, harus dibaca ya. Pars novosa di mana dihasilkannya ya. Oke, saya kira itu untuk yang hipofisis. Besok nanti untuk yang tiroid dan yang lain-lain kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.